berdiri dan ketiga duduk. Kalau Anda ambil kata-kata orang yang berdiri, itu disandingkan dengan di jalan orang yang berdosa. Jadi kata-kata berdiri itu disetarakan dengan dosa. Nah seringkali kita, makanya firman Tuhan dalam Galatia 5 bilang begini, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh. Karena ada banyak orang-orang yang sudah diselamatkan, tetapi sampai hari ini mereka tidak dapat bertahan di dalam keselamatan yang Tuhan berikan. Kadang-kadang kemanusiaan kita menjadi alasan untuk kita tidak mempertahankan keselamatan tersebut. Maaflah saya kilaf, namanya juga masih manusia. Saya mau tanya, ada orang yang bilang begini. Saya bilang, kenapa aku tidak pernah datang ibadah? Saya masih punya banyak tantangan. Saya bilang, terus kapan kamu mau datang ibadah kalau yang kamu lihat tantangan? Dia bilang, ya Pak, namanya masih manusia. Lalu saya bilang begini, mau tunggu jadi apa supaya kamu mau datang ke gereja? Loh iya kan? Namanya masih manusia. Jangan pakai alasan masih manusia untuk kita tidak berdiri teguh di dalam keselamatan yang Tuhan berikan dalam hidup Anda dan saya. Bapak-bapak, engkau bisa menjadi bapak-bapak yang berbeda dengan bapak-bapak yang lain. Keluargamu itu ada di dalam tanganmu, bapak-bapak. Bapak-bapak yang diberkati oleh Tuhan, yang hidup takut akan Tuhan. Gak usah takut, istri, anak-anakmu, cucumu, keturunanmu semuanya dipelihara sama Tuhan. Tetapi bapak-bapak yang gak bisa berdiri teguh di dalam kekudusan, hati-hati hidupmu. Bukan saya mengancam, tapi firman Tuhan yang bilang. Kenapa? Karena kekudusan tidak akan pernah bisa kompromi dengan yang namanya dosa. Bahkan firman Tuhan yang bilang, dari dulu sampai sekarang aku tidak pernah melihat orang benar itu apa? Meminta-minta, tetapi Anda harus lihat kata-kata orang benarnya adalah orang-orang yang berdiri teguh di dalam kebenaran. Orang-orang yang terus mempertahankan kekudusan walaupun kelihatannya gak menguntungkan buat hidupnya. Seorang bapak bilang gini sama saya, Pak, tolong jawab saya. Saya ini harus nyambut tamu itu apa gak usah? Saya bilang, lu sambutlah kalau mau nyambut. Emang kenapa? Tamu ini Pak minta dikasih entertain. Saya bilang, ya udah kalau entertain ya. Nah apa dia ingin nonton film apa? Saya bilang, oh bukan Pak, bukan kayak gitu. Maksudnya dia suka harus diantar Pak dugem, diantar kayak ini. Saya boleh nggak Pak yang entertain dia, tapi saya nggak ikut joget kok. Dia bilang gini. Lalu saya bilang gini, Pak, orang nggak mau tahu apa yang kau lakukan di dalam sana. Yang orang tahu ketika kau keluar, orang lihat kamu baru keluar dari sana. Loh ya betul kan? Orang nggak mau tahu. Anda nggak mungkin keluar dari tempat dugem bilang, aku udah ikut-ikut Pak, aku udah ikut-ikut, nggak bisa. Semua orang waktu lihat. Saya sekarang mau tanya sama Anda, satu waktu misal enggak dalam nama Tuhan Yesus nggak akan pernah. Bukan satu waktu, misalnya gitu ya. Tahu-tahu Anda lihat saya itu keluar dari tempat dugem, Bapak Ibu Saudara. Anda mikir, oh itu Pak Pendeta Charles Jeffrey habis mendoakan tempat tersebut. Bisa mikir kayak gitu? Wah naif banget pikiran Anda, Bapak Ibu Saudara. Atau mungkin setelah Anda lihat saya keluar itu sambil miring-miring kayak begini, terus habis itu Anda bilang gini, wah itu habis musir setan di dalam makanya sampai kelelahan. Bisa Anda mikir kayak begitu? Waduh, luar biasa jemaat Betania MCC. Nggak bisa, nggak usah ketemu saya keluar dari tempat dugem. Anda lihat saya di pinggir jalan aja masih, lalu punya handphone masih mungkin ada gini. Lah kita pun sama itu Pak Pendeta Charles Jeffrey itu. Ngapain telepon-telepon kok di pinggir jalan? Kan gitu tuh namanya orang. Iya kan? Oleh karena itu nggak usah alasan Pak saya mesti entertain lah, apalah dan sebagainya. Nanti proyek saya enggak full cuma gara-gara saya enggak entertain dia. Saya mau bilang Bapak Saudara, proyek yang daripada Tuhan jebolnya lebih luar biasa daripada proyek yang ada di pikiranmu. Amin. Aminnya nggak ada, nggak keras aminnya. Anda takut nggak goal sama orang udah gini, Pak ini saya Pak kalau goal Pak 1 tahun saya bisa 3 kali keluar negeri. Saya nggak perlu kerja, ngasih makan anak istri saya. Menurut Bapak, saya perlu antar orang ini apa enggak? Anda kalau jadi saya jawab apa? Oh iya enak, ada ngomong enggak. Dia bilang 1 tahun nggak usah kerja, keluar negeri 3 kali 1 tahun. Kalau saya bilang Anda tahu nggak goal beneran, dia bilang gini, Lengono aku minta duitnya sama Pak Charles Jeffrey. Oh iya kan? Beban nggak ada jadi saya. Gua saya pikir Bapak Saudara, satu waktu itu ada orang telepon saya, aneh-aneh memang ya.